minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah sangat dalam dan komprehensif, mulai hal-hal yang bersifat langit, celestial, sampai ke hal-hal yang bersifat bumi, terestrial. Dari hal-hal yang bersifat duniawi sampai ke hal-hal yang bersifat ukhrawi, janji dan ancaman dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya ada 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, ke-7 ayat ini mencakup keseluruhan, baik urusan makrokosmos berupa alam semesta maupun urusan mikrokosmos, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan Tuhan maupun urusan manusia dan alam lingkungan hidupnya. Semuanya dibicarakan secara komprehensif dan saling mendukung satu sama lain di antara ayat-ayatnya. Ada ulama menyatakan bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah sudah cukup untuk menuntun hambanya menemukan dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan surat-surat lain, maka banyak petunjuk atau direction menuju ke sebuah alamat. Makin kecil kemungkinan seseorang salah alamat. Bandingkan dengan the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ke-10 perintah itu berisi pesan yang amat padat, yakni pengesaan Allah, penghormatan kepada orang tua, pemeliharaan hari-hari suci Tuhan, larangan penyembahan berhala, penghujatan, pembunuhan, perzinahan, pencurian, ketidakjujuran, dan hasrat kepada hal-hal yang buruk. Bisa dibayangkan 10 petunjuk diberikan kepada Nabi Musa dan 6.666 ayat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi. Ini semua melambangkan kasih sayang Tuhan terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyaknya Allah memberikan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama sampai ayat ketiga berbicara tentang urusan kehidupan di dunia. Allah menggambarkan kelembutan dan kasih sayangnya. Dirinya sebagai pribadi atau Allah lebih ditekankan sebagai Maha Pengasih, Al-Rahman, Al-Rahim, dan dirinya sebagai Tuhan tetap lebih ditonjolkan sebagai Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi, pengulangan kata ini sebetulnya tidak ada unsur kemubaziran. Akan tetapi ayat keempat dan seterusnya, surah ini berbicara tentang hari kemudian. Setelah hari kehidupan fisik manusia, setelah manusia wafat, seolah-olah pintu kasih sayang Allah sudah tertutup. Lalu diteruskan dengan ayat Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Seseorang yang membaca surah Al-Fatihah diharapkan sudah menyingkirkan semua urusan dan kepentingan. Sedapat mungkin kita membayangkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di depan kita. Inilah makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini menggunakan kata iyyaka, hanya Engkau, bukan iyyahu, hanya Dia. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tampil sebagai pihak kedua yang diajak berbicara, bukan pihak ketiga yang dibicarakan.
Wajar jika kita diminta fokus dan mengarahkan segenap pikiran dan konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca ayat ini. Bila kita bayangkan sebagaimana jadinya jika mulut kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam ingatan kita ada sepatu, ada kendaraan, atau ada yang lain-lain di luar kita, seolah-olah yang kita sembah adalah sepatu atau kendaraan atau yang lainnya. Surat Al-Fatihah juga mengandung kekuatan inti atau puncak segala dosa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan lurus dan sekaligus mengabulkan doa ini, maka mau minta apa lagi? Bukankah doa-doa lain hanya penegasan detail dari doa ini? Kedudukan Al-Fatihah dalam sholat amat penting. Nabi pernah menegaskan, La sholata liman la yaqra surah Al-Fatihah. Artinya, tidak ada sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Sholat pada hakikatnya adalah perjalanan mendaki mi'raj menuju Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya bagi orang-orang beriman. Untuk mendaki ke puncak sudah tentu membutuhkan energi spiritual yang luar biasa. Disinilah kedudukan surah Al-Fatihah yang harus dihayati maknanya. Ayat demi ayat surah ini menjadi representasi dan keseluruhan ayat dan surah dalam Al-Quran. Salah satu kekuatan sholat itu adalah pembacaan surah Al-Fatihah. Sangat disarankan jika seseorang tidak mampu khusyuk sepanjang sholat, setidaknya di dalam 3 tempat, yaitu ketika membaca takbiratul ihram, kemudian ketika membaca ayat kelima surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.